Oke, teman-teman kelas 12 ya. Untuk pertemuan kali ini seperti yang Mister sampaikan uh, di pertemuan sebelumnya kita akan belajar tentang masking. Apa itu masking gitu kan? Kalau biasanya istilah ini tuh istilah yang sering disampaikan oleh kalau orang-orang editor di Photoshop pasti dia tahu masking itu apa. Tapi kalau uh, orang awam yuk pakai teknik masking itu sebenarnya apa sih maksudnya, apakah kita pakai topeng atau gimana. Nah, kita langsung saja nih. Oke, pertama-tama Mister akan eh, menjelaskan dulu nih apa sih itu teknik masking di Photoshop ya. Di Photoshop atau Photoshop sama aja sih sebenarnya, tapi di sini Mister caranya yang di Photoshop karena pada intinya sama nanti teknisnya di dalam Photoshop. Oke, nah silakan tampilkan dulu ya. Oke, ini teman-teman ya, Mister sudah dapatkan panduan cara masking di Photoshop untuk pemula. Nah, apa itu masking ya kan, Max? Oke. Istilah Max tidak langsung dapat dimengerti oleh seseorang di luar bidang desain grafis ya. Dan tadi Mister katakan masking ini berarti kita akan memberikan topeng ya. Jadi ada layer yang sebagai topeng dan layer lain tidak seperti itu ya. Nah, terus masking ini ada dua model ya, dua cara ya. Yang pertama adalah layar masking. Oke. Yang kedua adalah clipping masking. Oke. Apa perbedaannya? Kita langsung saja lihat di Photoshop. Oke. Ya. Oke. Ini tampilan di Photoshop seperti biasa kita buat new project saja. Oke, new project. Para Mister ini hanya sekedar mau menunjukkan saja Mister mau YouTube cover aja lah. Oke. Hanya sebagai iseng-iseng kan, bukan iseng-iseng ya, contoh ya, maaf, contoh. Oke, kalau mau dibuat ya new projectnya, mau ukurannya apa, milimeter atau pixel ya, oke, karena ini misalnya memberikan contoh saja, misalkan buat di sini. Oke, Mister sudah cari gambar-gambarnya, tapi itu untuk dipakai nanti untuk layar maskingnya. Yang pertama adalah Mister mau buat yang model clipping masking. Apa tuh clipping masking? Oke, Mister akan kasih contoh begini. Nah, bentar, Mister akan bukakan satu gambar dulu. Oke, ada yang kenal dengan tokoh ini? Ryu, Street Factor ya dia. Oke, Mister akan tarik dulu. Kita tarik ke new project. Oke, dia pas di tengah. Kita lepas. Nah, kita hilangkan saja di sini. Oke, seperti ini. Nah, clipping masking berarti kita membuat ada dua layer ya, yang akan kita apa? Yang akan kita pakai. Satu layernya dipakai untuk apa ya? Mau clipping itu berarti memotong ya. Apa ya? Saya bukan memotong sih. Begini aja lah. Oke, kita kasih contohnya begini contohnya nih. Mister langsung saja kasih contoh nih. Nih, kalau clipping masking itu seperti ini. Nah, ada teks, terus ada apa ya ini ya? Background kayu atau ya kan background kayu atau material ya seperti itu. Lalu pada akhirnya dibuat seperti ini. Jadi background kayu ini akan masuk di dalam huruf teksnya. Ya, akan masuk dalam huruf teksnya. Ya, seperti itu. Jadi seakan-akan huruf teks ini warnanya atau teksturnya adalah tekstur kayu. Nah, kita akan buat seperti itu. Nah, tapi kita nggak akan buat tulisan, kita akan membuat lingkaran. Nah, contohnya Mister akan buat lingkaran di sini dengan menggunakan ellipse select. Oke, klik saja. Kalau mau membuat lingkarannya proporsional, itu tekan shift di keyboard kalian. Nah, dia proporsional. Tapi kalau nggak ditekan shift, nah ini bisa jadi lonjong, jadi oval ya. Tapi kalau ditekan shift dia akan proporsional. Oke, seperti ini. Jangan lupa kita buat layer baru ya. Kalau langsung di sini nanti di background ini di gambar nya yang hilang. Oke, kita ganti dulu nih layer 1 biar ada perbedaan. Oke, kita pilih layer. Ini layer 2. Nah, lalu kita kasih warna di sini. Ya, mau kasih warna. Nggak usah dikasih warna juga nggak apa-apa sih. Kasih warna juga nggak apa-apa. Oke, kita kasih warna kuning aja lah. Biar nanti untuk membedakan. Nah, seperti ini teman-teman.
Kita menggunakan move tool. Kalau kita kasih warna di seleksi ini, tekan Alt delete. Menghilangkan seleksinya Ctrl D. Oke. Nah, ini. Di sini ada satu objek yang berbentuk lingkaran dan ada gambar. Nah, kita akan memasukkan gambar ini di lingkaran ini, ya. Kita akan memasukkan gambar ini di lingkaran. Gambar itu di lingkaran objeknya. Oke, kita paskan tengah dulu. Sip. Nah, caranya gimana? Caranya yang mau dimasukkan, istilahnya seperti yang mau dimasukkan harus layernya di atas. Kita tarik ke atas dulu. Oke, kita tarik ya. Tadi kan di sini. Maaf, ini kan tadi gini. Layer 1 kita tarik ke atas. Nah, kalau sudah seperti ini, tekan Alt. Nah, tekan Alt. Kalau di Photoshop pointernya akan berubah, ada tanda panah ya, tanda panah ke bawah. Kita klikkan di sini. Klikkan di layer 1. Klik. Ada perbedaan? Oke. Ya. Kalau mau mengeluarkan lagi tekan Alt, klik di layer satunya. Klik. Nah, seperti itu. Memasukkan, tekan Alt, kita klik layer 1. Klik. Oke, seperti ini. Kita atur. Nah. Oke. Nah, jadinya keren kan? Loh, Mister, warna kuningnya kok nggak kelihatan? Iya, karena apa? Karena masalahnya eh, gambar ini, gambar Rio tadi itu bentuknya JPEG, ya kan? Bentuknya JPEG dan dia sudah otomatis, bukan apa ya? Dari aslinya backgroundnya memang putih, ya. Jadi nggak kelihatan warna kuningnya. Berbeda kalau teman-teman mencari file-file PNG, lalu teman-teman akan masukkan. Kita coba cari ya gambar apa ya, tokohnya apa ya, Doraemon PNG. Oke, Doraemon aja lah. Oke, kita akan buat ini PNG. Oke, perhatikan bedanya begini ya, kalau yang PNG atau tidak. Oke, ini kalau kita lihat tidak ada gambar kotak-kotak seperti ini ya, tapi ketika diklik dia muncul gambar kotak-kotak, berarti ini PNG formatnya, dia akan transparan. Kita klik kanan, kita save image. Oke, kita masukkan Doraemon. Dia akan, tadi ada tulisan PNG ya. Nah, kita masuk lagi, kita buka Ctrl O, kita masukkan. Oke, ini transparan. Kita tarik ke new project. Loh, mana Mister gambarnya? Gambarnya kok nggak ada? Kita lihat di sini. Di sini ada gambar background. Kita perkecil saja layarnya, workspace kita perkecil. Ctrl Alt spasi. Nah, setelah itu layar background kita pilih, kita aktifkan. Kita free transform untuk memperbesar, memperkecil. Shortcutnya apa? Kita cari free transform. Free transform adalah Alt Ctrl T. Nah, kalau di Photoshop itu cuma Ctrl T saja. Tapi kalau kalian langsung Ctrl T di Photopea, dia akan membuka tab baru. Jadi kita ikutin aja yang ada di Photopea. Ctrl Alt T. Nah, akan terlihat, oh gambarnya ada di sini. Kita cek. Nah, bener nggak? Oke, ada gambarnya di sini. Sip. Oke, kita perkecil aja dulu. Oke, kalau sudah di enter, kita perbesar layarnya. Oke, sip. Nah, mari kita hilangkan. Kita hilangkan saja di sini. Kita keluarkan dulu nih. Alt, tekan layar satunya. Kita matikan saja di sini matanya layar 1. Nah, ini masih belum bergabung ya. Ini masih belum masuk. Kalau Mister pindah-pindah Doraemonnya ke sini masih terlihat nih ya. Oke, kita masukkan. Jadi kita tarik backgroundnya. Maaf, ini layar Doraemon ya. Layar Doraemon. Jadi biar ingat Doraemon. Oke, kita tarik ke bawah karena kan kita mau mendekatkan dengan objek yang mau jadikan sebagai masking ya, bukan masking ya, objek yang mau jadi tempatnya, istilahnya seperti itulah ya. Oke, kita tekan Alt, kita pilih layar Doraemon, klik, dia sudah masuk. Dia sudah masuk, ada tanda seperti ini. Kalau kamu geser Doraemonnya, nih jadinya seperti ini. Nah, tanyakan jadinya kayak dia nengok kan, nah, di jendela, halo, nah, gitu kan, jadinya keren.
Ya enggak? Seperti ini. Ini namanya clipping masking. Mister, yang ini juga bisa dimasukkan nggak, Mister? Yang ini bisa dimasukkan juga. Layer 1 kamu pilih, ALT kamu tekan, klik. Loh, kok hilang Doraemonnya? Iya, karena layer 1 gambar Ryu ini dia paling atas. Coba kamu tarik dia di bawahnya Doraemon. Nah, jadinya seperti ini. Kamu geser. Halo. Gimana Doraemon gambarnya? Nah, itu contohnya ya. Oke, ini yang disebut dengan tadi yang namanya clipping masking. Nah, selanjutnya kita akan buat yang namanya layer masking. Itu gimana ya caranya? Oke, Mister akan hapus dulu. Hapus dulu. Oke, silakan nanti kalian cek sendiri ya. Oke, layer masking. Berarti Mister butuh 2 gambar lebih pokoknya ya, 2 gambar lebih. Oke, Mister akan dulu gambar-gambarnya. Mister sudah cari ini. Pasti teman-teman tahu nih tokoh-tokoh ini ya. Oke. Iya, ini udah di Mobile Legends, ini nggak tahu siapa namanya. Terus ini tadi ya Street Fighter Ryu. Terus ini ada di PUBG. Oke, kita masukkan semuanya di new project. Seperti biasa kita pilih gambarnya, kita tarik ke new project. Oke, seperti ini. Kita hilangkan saja backgroundnya Ryu. Kita masukkan lagi. Oke, ini mana? Ini lihat background ini ya. Tadi apa? Tekan Ctrl Alt T. Nah, ini gambarnya di sini di atas gambarnya. Oke, enter lagi. Gambar 3 kita hilangkan, berikutnya gambar 2 kita masukkan lagi. Oke, ini sudah masuk di sini. Gambar 2 kita hilangkan. Oke, gambar 2 terlalu besar nih ya, terlalu besar, kita perkecil, Ctrl Alt T. Nah, kita perkecil. Oke, kita atur. Ini posisinya kan pas di samping sini nih, keren itu. Oke, seperti ini. Nah, ini dia di sini. Jadi dia paling belakang. Nah, nanti ini Ryu yang di tengah gambarnya. Oke. Nah, dia yang di samping sini. Oke. Ya, kita perbesar gambarnya. Oke, Ryu-nya kita kasih tengah. Oke. Nah, caranya gimana? Nah, seperti ini. Nanti kita akan memunculkan gambar yang ini. Ini ada di kirinya Ryu, ya kan? Terus yang tokoh Mobile Legends di kanannya Ryu. Seperti itu. Yuk. Oke. Nah, kita pilih ini Ryu. Ini Ryu. PUBG. Ini mobile. ML dah kan gitu kan bahasa kalian ML gitu ya. Oke. Yuk. Ryu. Yang pertama kita kasih layer masking di sini nih. Ada add raster mask. Nah, klik seperti ini. Nah, kita butuh bantuan satu tools lagi yang namanya adalah brush. Brush. Ya, brush. Ini brush. Kita tekan B. Nah, kita perhatikan di sini, kita bikin yang seperti ini nih, ya. Jangan yang ini, kalau ini nanti kaku. Kita agak memendar gitu. Memendar apa ya bahasanya ya? Ya memendar lah. Klik ya seperti ini. Kita atur opacity-nya, ya kan, flow-nya terserah kalian atur, ya kan, smooth-nya. Oke, gitu. Sip. Oke, setelah itu ini terlalu kecil Mister. Kalau terlalu kecil berarti kita perbesar nih. Size-nya. Iya. Oke. Oke, sip. Ini udah cukup. Nah, perhatikan di sini ada, kalau kita pilih ini berarti nanti gambarnya yang ke itu ya. Sebentar ya teman-teman ya, sebentar. Oke. Sebentar teman-teman, sebentar ya. Oke teman-teman, mohon maaf ada intermezzo sedikit karena tadi ada ibu security yang harus mengecek selalu suhu badan Mister ya, dan ternyata masih fit. Oke, masih di suhu normal. Oke. Nah, yuk Mister nih, kalau kita karena kita butuhnya layer masking, berarti ini yang kita pilih di sini ada layer yang warnanya putih ya. Ini yang akan kita hilangkan. Ya, yang ini yang akan kita brush, maaf, yang akan kita brush yang ini.
Ngebrasnya menggunakan warnanya warna hitam. Oke, kita kasih warna hitam. Oke, kita di sini foregroundnya kita kasih warna hitam. Ini berbeda dengan warna. Nah, selanjutnya apa? Selanjutnya kita brush di sini. Nah, lihat, sekali klik muncul dia. Dan di sini yang terkena warna hitamnya. Ya, seperti itu. Berbeda kalau seperti ini, yang kalian pilih adalah gambar view-nya. Ketika kalian klik, nah yang muncul malah hitam-hitam. Nggak muncul gambarnya. Kenapa? Karena topengnya atau layar yang untuk sebagai apa ya, transparannya itu yang tidak aktif seperti itu ya. Jadi harus diperhatikan. Yang harus dipilih adalah layar putihnya di samping layar aslinya, layar gambarnya. Lalu kalian pilih warna hitam. Jangan lupa ini sudah dalam bentuk brush toolnya. Oke, kalau sudah kalian klik saja. Mantap. Oke. Mister, sip. Selanjutnya Mister, kita butuh yang kiri yang akan memunculkan. Nah, Mister, itu kok ada gambar garis? Iya, karena ini punyanya yang PUBG. Berarti PUBG-nya harus dikasih add raster mask. Kita pilih klik. Nah, kita hilangkan yang ada di sini. Oke, anggap saja seperti ini. Oke, seperti ini teman-teman. Bedanya tadi clipping mask sama layar mask. Oke, tinggal kita simpan. Oke, kita simpan file, export as, dan pilih JPEG. Atur, save. Yuhu. Lalu kita cek gambarnya di sini. Ini teman-teman hasilnya. Oke, seperti ini teman-teman. Yang nanti teman-teman harus apa ya? Praktekkan dan Mister akan kasih tugas ini untuk pengambilan nilai praktek pertama. Oke, selamat mencoba dan teman-teman pasti bisa dan selamat berkreasi. Terima kasih, sampai jumpa di minggu depan.